Halo guys, balik lagi sama gue di channel Brandon dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang koin Matic ya. Jadi banyak banget yang minta gue bahas koin Matic. Jadi memang sebelumnya gue udah bahas juga teman-teman. Jadi memang sebelumnya itu gue pribadi udah bahas koin Matic ini tanggal 8 Agustus ya teman-teman ya. Di situ judulnya ini koin Matic kok belum terbang ya. Serok di harga berapa ya? Waktu itu udah saya infoin beberapa area support yang bisa kalian serok gitu ya teman-teman ya. Buat yang mau beli ya. Dan sekarang ya teman-teman, boom ya. Harganya naik teman-teman ya. Jadi kemarin itu memang saya sarannya sekitar 15.000 ya sampai 14 ribuan ya teman-teman. Jadi yang kemarin-kemarin udah serok di sekitar 15 ribuan ya selamat sekali lagi teman-teman ya. Di sekitar 15 ribuan ya. Jadi selamat yang sudah memberanikan diri untuk membeli Matic. Sekarang sudah mengalami kenaikan, tapi sebelum itu kemarin itu lagi heboh ya. Banyak banget yang komen di video saya, "Bang, Matic kena hack, Matic kena hack." Jadi memang ini bukan Matic yang kena hack ya, teman-teman ya. Menurut saya bukan Matic, tapi ini adalah salah satu DeFi yang ada di Matic yang kena hack. Ya teman-teman ya, jadi ini platform DeFi Poly Network ya. Jadi ada salah satu ya teman-teman. Jadi bukan Matic-nya yang kena hack gitu teman-teman ya. Jadi diserang pada hari Selasa dengan dugaan itu sekitar 600 juta dolar dalam bentuk kripto teman-teman ya. Jadi ini ada dari Poly Network-nya sendiri ya. Jadi dia minta maaf gitu ya, mengumumkan kalau dari Poly Network ini udah diserang gitu ya teman-teman, di BSC, Ethereum dan OX Polygon teman-teman ya, asetnya teman-teman ya. Dan transfer jadi ini adalah addressnya ya teman-teman ya, tuh transfer to hackers following ya teman-teman. Jadi memang Poly Network ini tuh ya teman-teman yang mainnet launch. Jadi memang ini itu di bawahnya Polygon gitu ya teman-teman ya, si Poly Network ini sendiri. Jadi bukan pure Polygonnya ya, tapi Poly Networknya ini sendiri yang keserang gitu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham kayak kalau misalkan kita cari Matic ini sendiri ya, Matic Polygon ya teman-teman ya. Nah ya OX Polygon ya teman-teman ya. Jadi memang salah satu bagian di bawahnya ini itu kena ya teman-teman, kena hack gitu ya teman-teman. Tapi bukan pure Polygon atau Matic-nya ini sendiri yang kena hack gitu teman-teman. Jadi memang yang diserang itu Poly Network-nya ya. Sekali lagi jangan salah paham dulu teman-teman ya. Jadi ini Poly Network-nya yang diserang gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat memang kemarin itu kan semua koin memang ada koreksi dulu ya teman-teman ya. Bitcoin koreksi, altcoin juga koreksi dulu, ini pullback sampai 15.000 nih teman-teman ya. Jadi yang pasang-pasang jaring kembali ya di sekitar 15 ribuan ya. Nih 15.000, 14.800 ya udah kejemput ya. Dan tadi itu sempat naik sampai 17.800-an ya, hampir 17.900-an dia naik. Dan dari ini juga ada ya beberapa area penting nih, 1, 2, 3 ini belum bisa ditembus, benar-benar close candle di atasnya itu belum bisa teman-teman, atau sekitar 18.000 rupiah ya. Jadi memang ini terakhir kali disentuh ini ya tanggal 29 bulan 6 terakhir kali disentuh, akhirnya rejection. Nah jadi ini sekali lagi dia berusaha untuk menembus, apakah bisa close candle di atas 18.000 ya teman-teman. Kalau memang sanggup ya, kalau memang sanggup dia bakalan bertemu dengan beberapa retracement atasan lagi ya. Itu sekitaran 0,38 atau sekitar 18.200-an ya. Ini udah deket-deket banget lah ya teman-teman ya. Next lagi di sekitar 0,236 atau sekitar 20.400-an. Dan di swing high-nya yang saya ambil itu di sekitaran 23.800-an sampai 24 ribuan rupiah untuk si Matic ini sendiri. Jadi memang sebelum dia bisa naik lebih tinggi, dia harus dulu melewati 18.000 rupiah dan close candle di atasnya. Jadi potensi dia bisa terbang lebih tinggi lagi untuk Matic ini sendiri ya teman-teman. Jadi ini adalah area yang krusial sekali ya. Kita masih sama-sama berharap untuk Matic bisa lewatin sekitar 18.000 sampai 18.200-an sekian ya untuk pergerakan Matic ini, supaya dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Inilah yang kita tunggu-tunggu dari Matic. Kemarin kan banyak banget yang bilang, aduh Matic nih belum terbang, tapi seperti OneInch, Uniswap, SushiSwap udah terbang duluan gitu ya. Matic kapan ya? Sekarang saatnya Matic terbang gitu ya teman-teman ya. Jadi besar kemungkinan nih lagi record dia naik nih ya 17.900 ya. Jadi memang inilah yang kita harapkan untuk dia bisa lebih tinggi, close candle di atas sekitaran 14.000 sampai 18.200-an untuk dia bisa
menuju resisten atas yang lebih tinggi atau sekitaran 20 ribuan, dan next target itu di sekitaran 23 sampai 24 ribuan untuk si Matic ini sendiri. Ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Kalau memang dia sudah masuk dari area warna merah ini, ya besar kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi, bahkan ke ATH sebelumnya di sekitar Rp40.000 ya. Jadi target untuk Matic masih sama, ketika target-target ini tergapai yaitu di sekitaran $3. Apakah sanggup atau tidak, kita masih wait and see saja ya teman-teman untuk pergerakan si Matic ini sendiri. Karena memang orang kemarin kan udah lumayan fokus yang ke One Inch, ke Sushi, Uni, dan sekarang orang-orang perhatian itu ke Matic nih ya. Jadi menurut saya memang terakhir saya buat video itu ya teman-teman ya, tanggal 8 itu ya, memang gak lama bakalan naik Matic ya, karena memang ada event juga teman-teman ya. Dari Matic ini ada event juga mau listing ya di Bitstamp, sama si SushiSwap juga mau listing. Jadi itu juga ada indikasi untuk kenaikan yang lebih, ada dorongan lebih gitu ya, didorong sama event. Orang-orang ngelihat pantau Matic juga ya kan, karena dia yang salah satu koin yang belum terbang ya, jadi pusatnya ke Matic gitu ya perhatiannya. Jadi ya kita masih berharap lah ya Matic bisa tembus beberapa resisten ini untuk bisa terbang lebih tinggi ya, karena memang sebelumnya juga sudah indikasi dia merites beberapa indikator, yaitu ada EMA 21 ya, garis warna hijau, kemudian ada EMA 34 dan MA 50 nya ya teman-teman ya. Bahkan dia sampai breakdown dari MA 50 nya time frame 4 jam, tapi dia pullback langsung retest beberapa kali untuk EMA 21 dan 34 nya, akhirnya bisa melanjutkan kenaikan ya. Jadi ini adalah beberapa titik penting ya teman-teman ya, indikator penting yang biasa saya pakai juga, EMA 21, EMA 34 dan MA 50 ya. Kalau lebih bawahnya lagi, yang lebih penting dan bawahnya lagi, kalau memang dia istilahnya koreksi dalam ya, atau nge-crash bagaimana lah ya teman-teman ya, atau ngedam orang bilangnya, titik penting selanjutnya yaitu di MA 200 nya ya. Kalau orang biasa bilang itu MA sakti ya teman-teman ya, titik krusial, bisa jadi support penting juga bisa jadi resisten penting juga ya untuk si Matic ini sendiri. Jadi ini adalah titik penting untuk Matic sebelum dia bisa terbang lebih tinggi ya. Lalu kita lihat untuk daily-nya, nah ya teman-teman ya, untuk daily-nya juga terlihat dia pullback dan udah meretest EMA 21, 34 dan MA 50 nya ya, hampir kena ya, cuman langsung dia naik ya teman-teman, rebound teman-teman ya, cukup kencang untuk si Matic ini sendiri. Dan dia sudah golden cross juga dari stokastiknya dia, kita bisa melihat juga untuk dia indikasi semoga bisa close candle di atas garis warna biru ini ya. Kemarin kan ada yang pesan ke saya, "Bang, garis warna birunya ditebelin garis-garisnya." Ya udah saya tebelin ya teman-teman ya, garisnya udah saya tebelin ya. Jadi inilah, nah ini juga ya teman-teman dari daily-nya juga kita bisa lihat nih MA sakti yaitu MA 200, kita bisa lihat dia pullback sedikit ya teman-teman. Kemudian dia coba retest kembali MA 200 nya, akhirnya bisa mengalami pembalikan arah. Makanya ini bisa jadi support penting dan juga bisa jadi resisten penting, yaitu MA 200 nya ya. Jadi ini sekilas untuk pergerakan Matic. Semoga kalian ya udah happy ya kemarin yang sudah simak video saya dan memberanikan diri untuk ya istilahnya serok gitu Matic gitu ya teman-teman. Sekarang sudah akhirnya naik juga, atau malah yang sudah serok-serok di mungkin sekitaran 14 ribuan ya, sudah serok atau 14.500 ya. Ya udah lumayan sekali ya profitnya ya teman-teman ya, kalau memang kita ukur ya, misalkan seroknya di 14.500-an lah ya, 14.600 lah. Sampai sekarang pun ya sudah profit sekitar 21%-an ya, sekitar 20%-an apa ya teman-teman. Jadi memang sudah cukup besar sekali untuk si Matic ini, apalagi yang kemarin sudah serok lebih dalam lagi ya, mungkin udah serok di sekitar ya 10.000 lah ya teman-teman, sudah profit sekitar 76%-an. Itu udah besar sekali ya untuk jangka pendek ya. Jangka pendek ini cuman dari bulan 7 ke bulan 8 teman-teman ya, belum nyampe 1 bulan ya, belum nyampe 1 bulan nih dari terakhir GBTC itu ya teman-teman ya. Ini belum sampai 1 bulan sudah profit segini besar dari spot. Ingat, ini dari spot, ini sudah besar menurut saya ya. Itu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti dia sudah terbang tinggi, bahkan sudah mendekati ATH-nya, itu tidak ada salahnya saya mengingatkan untuk di take profit berkala gitu ya, dicicil take profitnya gitu ya teman-teman ya, buat jaga-jaga kalau memang dia mengalami dump kembali. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video Matic kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam menentukan beli ataupun jual atau mau hold sampai mana. Itu aja teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.